padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan renungan kita hari ini, Minggu 27 April 2025. Doa dan renungan kita hari ini bersama saya, Suster Maria Magda PRR, dengan bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 31. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, sebelum memulai permenungan kita, mari kita mengundang kehadiran Roh Kudus melalui lagu Veni Creator. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah, sumber segala hidup dan kehidupan, kami bersyukur kepadamu, karena dari hari ke hari Engkau senantiasa ada menemani dan selalu menjaga kami kapan dan dimanapun kami berada. Kami bersyukur pula karena Engkau boleh menghantar kami hingga pada hari ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kiranya melalui peristiwa kebangkitan-Mu, kami pun senantiasa dibangkitkan dari segala kelumpuhan-kelumpuhan manusiawi kami. Untuk itu ya Bapa, kami akan mendengarkan sabda-Mu. Kami mohon bukalah mata hati dan pikiran kami, agar boleh mendengarkan sabda-Mu, meresapinya, dan mewujud nyatakannya di dalam hidup kami. Nama-Mu yang kudus kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita.
Ketika mereka melihat Tuhan, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, hari ini kita memasuki hari Minggu Paskah yang pertama, dan bacaan-bacaan suci yang kita dengarkan dalam hari-hari terakhir ini masih berbicara tentang peristiwa kebangkitan Tuhan, masih mengajak kita untuk melihat dan merenungkan bagaimana Yesus yang telah bangkit mengalahkan kegelapan maut, mau membuka pikiran dan hati para pengikutnya, para muridnya, untuk betul-betul menaruh kepercayaan bahwa Dia yang telah disalibkan dan telah wafat di kayu salib sudah bangkit mengalahkan maut. Saudara dan saudari yang terkasih, para murid yang sebelumnya, yang sebelum peristiwa penyaliban Yesus, mereka selalu ada bersama dengan Yesus, selalu makan dan minum bersamanya. Mereka masih dipenuhi dengan berbagai perasaan takut, perasaan gelisah, perasaan takjub, heran, dan lain sebagainya. Sehingga Yesus yang sudah bangkit menunjukkan diri bahwa saya sudah bangkit, saya telah bangkit, tapi mereka belum percaya. Mereka masih membutuhkan, masih meminta bukti-bukti bahwa masih meminta bukti dari Yesus supaya mereka betul-betul percaya bahwa oh iya, Yesus yang wafat, Yesus yang telah mati di kayu salib, Dia betul-betul sudah bangkit. Meskipun selama ini mereka selalu berada bersama-sama dengan Dia, tetapi mereka juga belum percaya. Mereka belum betul-betul yakin secara radikal bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh Mesias, Yesus adalah sungguh-sungguh Anak Allah. Sehingga dalam Injil hari ini kita mendengar bahwa Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan di antara murid-muridnya itu ada yang percaya, tapi ada juga yang belum percaya. Sehingga ketika di dalam kenyataan hidup kita, dalam realita kehidupan, bahwa kalau ketika kita berbicara dengan seseorang lalu dia belum percaya,
kita pasti mengklaim bahwa kau ini seperti Thomas betul-betul. Nah, dalam Injil hari ini mengisahkan itu bahwa Thomas dia betul-betul dia belum percaya bahwa Tuhan itu sudah bangkit. Walaupun para muridnya memberikan kesaksian bahwa dia sudah bangkit dan dia datang kepada kami bla 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 begini begitu, tapi dia betul-betul tidak percaya sama sekali. Dia harus membutuhkan bukti yang dia lihat secara mata kepala sendiri. Dan akhirnya Tuhan datang lagi. Kita bisa membayangkan, bisa saja Tuhan mungkin merasa sedih karena anak ini kok dia selama ini saya sudah selalu berbicara ulang-ulang bahwa anak manusia akan dibunuh tapi pada hari yang ketiga akan bangkit, tapi dia belum juga percaya. Lalu sudah diberi kesaksian, diceritakan oleh teman-teman yang lain juga, dia belum percaya juga. Akhirnya Tuhan menggunakan kesempatan yang terbaik ketika saat itu mereka kembali berkumpul dan Thomas juga ada di situ, dan akhirnya Tuhan menampakkan diri sekali lagi. Dan saat itu juga Thomas percaya karena Tuhan sendiri menyuruh dia untuk mencucukkan tangannya ke dalam lambung Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, pada ayat yang terakhir Yesus mengatakan kepada Thomas bahwa karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara dan saudari, kiranya pernyataan Yesus ini, jawaban Yesus ini kepada Thomas yang belum percaya itu, akhirnya dia percaya juga saat itu, bisa juga menjadi bahan refleksi untuk kita, bisa juga menjadi pedoman untuk kita supaya kita tetap percaya bahwa Yesus itu betul-betul anak Allah. Yesus adalah sungguh-sungguh sang juru selamat. Walaupun kita belum melihat secara langsung, kita belum melihat dengan mata kepala kita sendiri, tetapi kita harus percaya, kita diminta oleh Tuhan bahwa kita mesti sungguh-sungguh percaya bahwa Dia adalah anak Allah, sang juru selamat. Untuk itu saudara dan saudari yang terkasih, mari kita diajak supaya di dalam menjalani realita kehidupan kita, dalam menjalani setiap pergulatan dan pergumulan hidup kita, entah itu pengalaman yang membahagiakan maupun yang menyulitkan sekalipun, kita tetap diajak untuk percaya bahwa Tuhan yang sudah bangkit, Tuhan yang telah mengalahkan maut akan datang menghampiri dan membantu serta menolong kita. Amin. Setelah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Kita berdoa untuk sesama saudara dan saudari kita yang saat ini masih diperhadapkan dengan berbagai kesulitan dan tantangan hidup. Kita mohon kiranya melalui doa-doa kita, mereka boleh dipermudahkan dalam segala pergulatan hidup dan juga boleh menemukan titik terang yang terbaik menurut kehendak Tuhan sendiri. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga bersyukur untuk setiap berkat, penyertaan, dan rezeki yang Tuhan senantiasa limpahkan dalam kehidupan rumah tangga dan juga kehidupan komunitas kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk sesama saudara dan saudari kita di dalam YouTube Doa Kekuatanku Channel yang meminta doa untuk pemulihan dari sakit, untuk kelancaran dalam pekerjaan, untuk mereka yang masih mencari pekerjaan, untuk kesuksesan bagi anak-anak mereka yang saat ini masih duduk di bangku perkuliahan, maupun untuk mereka yang berada di tempat rantau mengadu nasib. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak untuk menyampaikan doa dan permohonan kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini,
dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Sekarang mari kita siapkan hati dan batin kita untuk memohon berkat Tuhan melalui tangan imannya. Bersamamu dan bersama rohmu, saudara dan saudari, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, untuk kebersamaan kita hari ini, kita akan kembali berjumpa dalam doa dan renungan di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau